Sobat Easy Stock, ini artikelnya 10 emiten sektor industri paling oke. UNTR dengan kenaikan kenaikan IMPC, ABMM, KONI, KOBEK, INDX. Nah, ini apa nih? Berarti kan kenaikan harga ini kan laba, BHIT. Oke. Kita sebetulnya melihat saham itu apa dari kenaikan harga atau apanya nih? Misalnya kita lihat IMPC ya. Kita lihat IMPC. Naik sih emang luar biasa naiknya, kayak kita lihat tadi KONI. Sebetulnya apa yang dinilai, kenaikannya kah atau apanya? Kalau saham paling oke itu saham apanya sih? Sebetulnya kalau kita masuk harganya tiba-tiba anjlok tuh oke apa enggak gitu. Ini sebetulnya yang kita pertanyakan ini dari sudut pandang value investor ya. Kita akan membahasnya dengan kita bahasnya dari sudut pandang value investor yang menggunakan analisa fundamental dari bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham. Jadi dari sudut pandang value investor yang disebut oke itu adalah nilai wajarnya selalu meningkat dan nilai wajarnya itu lebih tinggi daripada harga pasarnya, karena itu ada potensial upside, ada potensial upgain, potensial capital gain. Kalau kita hold ya, baru kita jual setelah harganya mencapai nilai wajarnya gitu. Oke, kita buka, itu udah bisa di-download di Google Play Store. Kalau Anda download seperti ini tampilannya. Kita lihat pertama UNTR. Ini UNTR closing price-nya itu 34.400. Nilai wajarnya nggak sampai 30.000 atau masih di 29.500 lah. Oke, kita lihat UNTR di sini. Udah naik terus dari 12.000 ke 35.000. Padahal itu cuma 29.000. Jadi waktu yang tepat beli itu kalau lihat di sini ya, itu adalah lihat hariannya. Ada di sini di 26. Ada di bulan-bulan 6, bulan 7 pada saat dia turun. Itulah yang terbaik. Kalau ini udah terlalu tinggi. Oke, kita buka aja di sini. Kita lihat kekuatan financial ratio-nya. Return on equity itu ini nggak nyampe 8%. Benchmark itu 10%. Debt to equity bagus. Profit marginnya tipis, kalau 2,4%, 2,5%, terlalu tipis. Oke, kita lihat berikutnya ABMM. Nah, ini masih ada upside ini. Nah, ini ABMM ya. Meskipun dia naik terus, tapi nilai wajarnya masih di atas dari sini. Ya. Oke. Ini nggak bisa lagi lebih ini lagi ya. Jadi sebelumnya nih harganya tuh sempat, ini kan turun terus ya ke 695. Ini memang jackpot nih kalau beli di 700-an.
di tahun 2020 kali ya, 2020 tuh, 2021 malah 2020 betul, apa di level inilah, di awal-awal 2021 itu ya, kalau di harga 1000 aja udah three bagger kan namanya, udah three bagger. Oke, ini kita lihat financial ratio-nya. Tuh, return on equity aja 32 untuk half year. Kalau full year-nya bisa 65. Profit margin-nya 21,6. Iya kan? Working capital 1,4, bagus. Sekarang kita lihat callback. Nggak ada upside. Callback kita lihat di sini. Belinya mesti di level 63 atau di level 100-an. Ini kan cuma 161, malah 67 lagi. Nyampe kan dia 63, 67. Ternyata nyampe, dan itu udah 10 bagger kalau beli di situ. Untuk callback ya. Tapi sekarang harga udah terlampau tinggi. Koni. Oke, kita lihat Koni. Kita ini belum lihat ininya ya. Callback ini gimana? Kekuatan financial ratio-nya. Return on equity-nya kuat. Full year-nya bisa 25% lebih. Profit margin memang gak terlalu bagus ya. Working capital juga di bawah 1. Debt equity-nya yang berat di sini. Jadi ya belinya mesti betul-betul di harga yang super rendah mestinya. Nah, Koni sekarang. Koni. Ini nggak ada upside-nya sama sekali, cuma 270. Return on equity-nya nggak sampai benchmark 10%, nggak sampai, ini 7 kurang kok. Profit marginnya juga kecil. Debt to equity-nya, working capital-nya jauh banget. Oh, ini net current, mungkin ada miss di sini. Nggak mungkin net current assetnya 0. Oke, ini ada miss di sini di sistem. Oke, kita lihat lagi apa nih? Ada Koni, UNTR, Hexa. Kita lihat Hexa. Upside-nya 15 sampai 21. Kita lihat Hexa. Memang naik terus 7025. Kalau kita lihat return on equity-nya di atas benchmark sedikit, debt to equity-nya masih bagus, profit margin-nya 8%, ya nggak gitu oke, tapi masih oke lah. Booking capital-nya bagus. Ya di sini tinggal sedikit lagi memang. 7.000 sekarang kan 7.025. Ini sampai 7.800 lah. Masih oke sih. Tetap bisa dikolek IMPC sekarang ya. IMPC. Wow, harganya tinggi banget. 681 kayaknya tadi udah kita bahas ya IMPC ya. IMPC. Oh iya, udah kita belum kita bahas tadi. Taman. Nah, ini coba. Bayangin kalau kita ngambil di posisi 500. Emang posisinya di 500 ini. Malah di bawah 500 itu. Malah di bawah 500 itu. Udah nggak bisa dikecilin lagi. Iya kan?
adalah di kapan, di tahun 2016 kalau menyimpan ya. Kalau di sini aja udah ketinggian di MPC. Oke, kita lihat lagi ABM udah, Koni tadi udah, Kobek kalau nggak salah udah tadi ya. Kobek 63 betul. Kobek tadi udah. INDX pernah digocap. INDX nggak ada upside, bener gocap, malah di bawah gocap tuh. Ini sih nggak bagus banget nih saham ini. Kita lihat net loss, profit margin tinggi, working capital tinggi, tapi ini small cap nih, nggak jadi sentuh lah. Small cap terlalu kecil. CAKK laba, CAKK nah ini ada nih CAKK nih, tapi kita lihat dulu CAKK gimana nih. Ini perusahaan apa sih CAKK? Building product, ketinggian lah 5%, 5,7. Kecilin dulu nih, 2% aja saya maunya, 2 aja, 2%. Tipis kan? Malah downside-nya ada, turun, bisa turun 100 perak, 50% turun. Karena saya kasih sangat minimal. Return on equity-nya aja nih, lihat nih. Ini nggak sampai. Ini paling berapa ya? Nggak sampai 5% full year. Profit margin juga kecil. Oke, kita lihat lagi. Laba. CAKK coba lihat harganya. CAKK. Apa ini? Udah pernah digocap, janganlah sentuh saham digocap. Laba. Wah, ini parah lagi nih. Saham parah bener ini. Net loss, free cash flow juga loss, negatif ya free cash flow. Dia cuma mengandalkan kekuatan net current asset aja, adalah uang yang ada cash, setara cash yang ada di instrumen-instrumen perbankan, pasar uang dan pasar modal ya, terutama di deposito, di obligasi yang fixed income ya. Ini sih produktivitasnya hancur nih. Meskipun dia profit margin 25% ya, nggak ada artinya nih sebetulnya 20%. Apa orang dia net loss? Ini salah nih, sebenarnya minus, karena ini sebetulnya minus ini. Nggak bisa dianalisa nih laba. Behit. Behit tinggi banget ini. Coba kita lihat dulu. Tinggi banget ini. Oh enggak, ini udah nih. 175. Kan tinggi banget betul. Kita lihat aja nih di sini. 175. Return on equity cuma 1,5. Full year-nya itu paling 6%. Margin bagus. Working capital bagus. Tapi ini perusahaan keuangan kan biasanya agak sulit ya dia analisa, karena dia banyak keluar masuknya dana itu tidak ini ya. Perusahaan finance itu kan core bisnisnya itu memang jual beli uang ya. Nah ini dia, jual beli uang ini yang sulit dianalisa jadinya. Oke. Ini kita lihat ulasan dari Value Investor artikel ini, artikel yang tadi. Oke.
dan kita ketemu lagi di lain kesempatan.